Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini orang yang tahu jeroannya kepolisian. Pernah jadi orang nomor 2 di Korps Bayangkara. Dia putra Pati, Jawa Tengah yang lahir dari keluarga polisi. Kebetulan saat-saat ini adalah saat-saat di mana polisi sedang disorot. Ini dia Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno. Selamat datang di DBS To The Point, Pak Ugroseno. Terima kasih, Pak. Wah. Kalau lihat bodinya seperti masih jadi polisi, jadi tidak berubah. Begitu, Pak Ugroseno. Ya, dijaga supaya nggak sakit aja. Dijaga supaya tidak sakit dan tetap ramping dan langsing dan tinggi. Pak Ugroseno, kita tahu bahwa sekarang ini ribut di kepolisian itu seperti tsunami. Saya ingin dapat komentar dari Anda dulu tentang ini. Iya. Setelah Purnawirawan tadinya begitu ada penunjukan Pak Budi Gunawan jadi calon Kapolri, ya saya masih biasa-biasa aja, tenang aja Pak, nggak ada masalah. Itu mungkin pergantian biasa. Kemudian saya berikan ucapan juga selamat, mudah-mudahan berikan apa nuansa, berikan apa oksigen lagi yang baru kepada polisi. Itu hari Jumat kalau saya tanggal 10. Tapi begitu berpindah hari Minggu berikutnya, baru setelah weekend mulai berkembang situ ada isu dinaikkan menjadi tersangka. Ya. Nah dari situ sudah mulai apakah DPR akan tetap mengunjungi beliau, dilanjutkan fit and proper, ternyata maju terus. Nah saya melihat bahwa ini suatu badai pasti akan terjadi gitu ya. Badai pasti akan terjadi dan badai benar-benar terjadi. Ya. Mari kita lihat bagaimana kemudian Presiden Jokowi menunda. Saya ingin pandangan Anda sebagai orang yang sudah sangat lama di kepolisian dan tahu jeroan polisinya tentang tanggapan Anda. Coba kita dengar. Dukung Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan, SH, MSI, sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi menunda, bukan membatalkan. Ini yang perlu digarisbawahi. Sebagai seorang Komjen Polisi Purnawirawan, saya tidak minta Anda untuk memberikan judgement politik. Apa yang Anda komentari tentang keputusan pemerintah seperti ini? Ya, sebetulnya tidak perlu ragu-ragu ya. Tidak perlu ragu-ragu, maksudnya harus apa? Ya, menunda atau membatalkan ya sebenarnya bedanya tipis ya. Kalau dibilang menunda sampai kapan? Kalau membatalkan, ya polisi masih banyak perwira-perwira yang baik. Pak Budi Gunawan juga baik. Semua perwira baik Pak, yang terbaik nggak ada lah. Semuanya baik. Ya menurut saya ya harus segera diputuskan oleh beliau sebagai kepala negara. Kalau menunda sekian lama nanti ada kevakuman Kapolri Pak. Pak Ugroseno, ketika Anda mengatakan banyak polisi yang baik, saya juga percaya. Tetapi saya ingat bahwa soal rekening gendut ini kan bukan soal baru sebetulnya. Pada tahun 2007, gelombang pertama ketika rekening gendut ini dibuka. Ya. Kalau tidak salah Pak Susno Duaji waktu itu wakil kepala PPATK membuka. Kemudian tahun 2010 justru dibuka juga soal rekening gendut. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Lalu kemudian kesan di publik nih, walaupun ada survei tadi saya baca di harian Kompas mengatakan bahwa kesan polisi itu mendua, gitu. Ada yang merasa sudah lebih aman sekarang, tapi juga soal hal-hal yang jelek gitu masih ada gitu. Kalau Pak Ugroseno melihat seperti ini, kan ada seperti sulit mencari polisi yang bagus. Kira-kira kesan itu, kesan aja. Ya tidak semua polisi mungkin seperti itu ya. Saya juga melihat diri saya. Mungkin yang seperti diri saya juga banyak. Kalau yang gendut kan hanya berapa orang itu mungkin ya. Jadi niatnya masuk polisi pertama apa? Kalau dia niat
masuk polisi untuk cari kerjaan, nah itu mungkin arahnya pasti ke sana. Tapi kalau niatnya masuk polisi untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, ya dia sudah siap hidup survive dengan lingkungan yang ada. Saya percaya pada penjelasan Anda karena ketika kita teliti juga tidak ada nama Bu Groseno, dan saya percaya karena Anda sudah lama di kepolisian tahu mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang punya rekening gendut, mana yang enggak. Apalagi Anda kan sampai pada posisi yang paling termasuk nomor 2 tertinggi di kepolisian. Pak Groseno, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, kita jeda sejenak. Bersama Komjen Purnawirawan Polisi Groseno dalam DBS To The Point. Pak Groseno, Presiden memberhentikan Sutarman. Kita coba lihat bagaimana proses dia diberhentikan. Tadi sore telah saya tanda tangani 2 kepres, 2 keputusan Presiden. Kepres yang pertama tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman sebagai Kapolri. Kemudian kepres yang kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti. Pemberhentian Sutarman, menurut Anda apakah memang harus sekarang dan apakah ada alasan untuk itu? Makanya kemarin saya coba buka, Pak. Jadi undang-undang kita kan sudah sangat kuat sekali. Jadi kalau Kapolri itu mau diberhentikan, ada dua permasalahan. Satu, diberhentikan normal, atau diberhentikan karena Presiden mendesak perlu memberhentikan Kapolri. Kalau yang normal, itu alasan juga sudah jelas di undang-undang. Tidak cakap, mungkin usianya sudah mendekati pensiun, jabatannya sudah cukup. Ya, beberapa alasan yang bisa dipanggil. Itu normal. Normal. Kalau lihat yang sekarang? Ya, kalau sekarang kan seperti mungkin kalau orang hamil seperti sesar ya dimaksudkan. Ya. Sesar. Jadi sekarang kalau alasan mendesak Pak Tarman diganti juga tidak ada. Gitu loh. Tetapi saya mengikuti dari dekat beberapa berita yang berkaitan dengan kepolisian ini. Kan Dai Bakhtiar dulu juga diganti, masih cukup lama. Kan begitu kira-kira. Jadi ada presiden lah. Ya, makanya sekarang kan Presiden alasannya apa? Bapak Presiden menghentikan itu. Harus dijelaskan pada publik, Pak. Apa sih awal mula seorang polisi itu bisa mempunyai rekening gendut? Gitu. Karena ceritanya kan seperti kata saya tadi ada 2 gelombang itu. Jangan-jangan bukan hanya itu begitu. Walaupun Pak tentu banyak yang bagus. Kira-kira sebagai orang yang pengalaman di situ Anda lihat gimana? Ya, tergantung diri kita ya. Jadi pada saat kita jadi polisi yang selalu saya hindari, selalu saya ingat-ingat. Jangan sampai pada saat saya menjabat sebagai anggota polisi melakukan tugas-tugas misalnya pemerasan terhadap orang yang melapor, pemerasan terhadap orang yang dilaporkan. Karena saya paling takut kalau suatu saat saya mendapat kepercayaan untuk menjabat Kapolda, Kapolres, begitu muncul di TV orang melihat, wah ini pernah meres saya. Itu yang saya hindari, Pak. Sayangnya kan ada yang tidak seperti Pak Groseno. Ya, mungkin dan ada. Faktanya adalah sejumlah cerita tentang rekening gendut. Tetapi rekening gendut tahun 2007, tahun 2010, sepengetahuan saya itu kan belum masuk kategori ini tidak pidana korupsi. Ini kan gratifikasi. Lalu kemudian wajar saja seperti pada saat itu orang terima begitu kira-kira. Kenapa ada pemberian seperti itu pada saat-saat begitu? Ya, kecenderungan orang yang berhubungan dengan polisi apalagi bermasalah itu cenderung untuk supaya tidak diproses kalau orang bersalah nih, supaya tidak disalahkan malah dimenangkan. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Jadi kalau kontrolnya kuat sini tidak terjadi, tapi kalau kontrolnya lemah ya sama. Zaman saya dulu, Pak, kalau begitu ada masalah itu namanya paminal. Itu paling takut kita, paling ngeri.
Itu di situ permainan. Anda mau dikasih kategori yang berat atau ringan, di situ di transaksi juga. Jadi kadang-kadang itu tadi polisi yang bersalah juga akan berhubungan dengan polisi yang seolah membenarkan kesalahan, memeriksa kesalahan tadi. Ada dua kalau dalam praktek yang saya baca atau dengar atau ketika meliput itu kan ada cerita polisi memeras. Ya. Tetapi ada juga pengusaha yang butuh bantuan Ya. untuk kemudian jaga keamanan lalu kemudian diberilah sejumlah pemberian atau uang begitu atau mobil atau apa begitu. Dalam praktek juga kan ada seperti itu biasanya. Ya, saya sampai detik ini, sampai saya selesai menjabat, Pak, saya paling tidak mendukung ada polisi bayaran, Pak. Ini sekarang contoh begini, polisi mau ngawal-ngawal apa? Ngawal-ngawal perusahaan dan Betul. sebagainya. Itu zaman dulu, Pak. Waktu kita masih Letnan 2 Kapten, mungkin Kapolri waktu itu Kapolda Pak Anton Sujarwo. Begitu perampokan nasabah bank meningkat, dipasang spanduk seluruh kantor polisi. Bagi masyarakat yang butuh pengawalan dari polisi ke bank dan sebagainya, silahkan ke kantor polisi dan tidak dipungut biaya. Pak Ugroseno, saya ingin clarify dari Anda sebetulnya sepengetahuan Pak Ugroseno sebagai orang yang malang melintang di kepolisian. Ada juga cerita yang umum terjadi. Ya. Katanya Cukong, tanda kutip itu sudah memelihara seorang polisi yang bagus-bagus sejak masih muda. Lalu kemudian begitu naik, ini orang-orang yang kemudian membacking begitu. Cerita ini seperti apa sebenarnya? Saya ingin clarify dari Anda. Ya, sebetulnya kita tidak menutup mata. Tingkah laku dia pada saat bertugas pasti kebaca, Pak. Saya pernah di Propam, Pak. Indikator-indikator itu bisa dilihat. Ya kan? Ya, salah satu contoh mungkin pernah dengar waktu kasus yang namanya Aan. Betul. Ya kan? Seseorang diperiksa oleh kepolisian dari daerah lain masuk Jakarta, bukan di kantor polisi, itu sudah pelanggaran etika profesi berat. Betul. Nah, itu contoh. Ada apa? Kenapa tidak diperiksa di Polda saja? Makanya setiap orang yang berhubungan dengan polisi, apalagi dia saksi, apa tersangka, itu harus diperlakukan bagaimana dia seorang masyarakat biasa yang tidak bersalah, itu yang harusnya idealisnya, Pak. Pak Ugroseno, kita break. Pemirsa, kami akan segera kembali, kita jeda sejenak. Kembali bersama Komjen Purnawirawan Ugroseno dan saya dalam DBS To The Point. Pak Ugroseno, kita lihat bagaimana alasan Pak BG atau jawaban Pak Budi Gunawan ketika di fit and proper test di DPR, terutama yang berkaitan dengan rekening gendutnya. Bahwa benar pada rekening saya terdapat beberapa transaksi keuangan di mana semua transaksi itu terkait dengan kegiatan bisnis keluarga yang melibatkan pihak, jadi melibatkan pihak ketiga selaku kreditur. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya perjanjian kerjasama antara lain dengan Pacific Blue International Limited. Bahwa transaksi keuangan dalam bisnis tersebut dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya melalui mekanisme yuridis laporan hasil analisis atau LHKTK yang telah disampaikan kepada Baris Krim Polri. Kemudian LHA tersebut telah ditindaklanjuti oleh Baris Krim Polri dengan melakukan penyelidikan secara profesional dan proporsional. Pak Ugroseno mendengar penjelasan dari Pak Budi Gunawan di DPR. Ini kan bisa dianggap sebagai keterangan yang bisa diterima oleh anggota DPR, lalu kemudian loloslah beliau. Tapi pernyataan ini kan pernyataan politik di depan sebuah forum politik. Tapi kemudian saya tentu ingin, karena Anda pasti mengenal baik Pak Budi Gunawan ini. Apa penjelasannya? Jadi saya tidak tahu bagaimana mekanisme fit and proper test di DPR. Jadi pada saat fit and proper test di Pak Budi Gunawan di DPR, sebetulnya ini kan sudah syarat dengan isu-isu yang publik tuh ingin tahu. Betul. Di situ, Pak. Nah, kalau fit and proper test itu berjalan normal, tidak ada masalah seperti zaman Pak Sutarman, Pak Timur, Pak PhD misalnya gitu kan. Ya nggak ada masalah, selesai seperti itu. Tapi kalau menurut saya dengan situasi yang seperti Pak BG sekarang, harusnya pihak DPR itu memberikan waktu lagi, jangan terlalu buru-buru langsung diputuskan saat itu.
coba diklarifikasi lagi. Nah, pada saat setelah dengan Pak Budi Gunawan, kalau misalnya sorenya atau besok paginya dilanjutkan dengan KPK dengan PPATK untuk klarifikasi, mungkin kejadian tidak seperti sekarang ini di situ. Iya, tetapi kan Pak BG ini kan sudah pernah juga maju bersama Pak Sutarman. Diusulkan dulu 2 nama, bukan? Belum, 1 aja. Oh, 1 aja? Belum pernah. Untuk jadi Kapolri periode Pak Sutarman? Belum pernah. 1. Saya yang tahu. Oh, waktu itu polisi dukung 100% Pak Sutarman. Pak Sutarman ya. Cuman 1. 1 aja. Nggak kan biasa ada penjelasan bahwa ini adalah sebuah transaksi bisnis. Tapi sebagai seorang polisi yang sudah sangat senior dan Anda tahu betul, biasanya kan proses-proses transaksi seperti ini ada menggunakan nama pihak ketiga, nama anak, nama sopir, nama istri, untuk kemudian membuat rekening itu terlihat bukan sebagai suap begitu, Pak Groseno. Ya kalau dilihat modusnya sama dengan yang Pak Akil sama. Betul. Nah, di situ, Pak. Kenapa? Karena kalau menggunakan orang lain begitu, katakanlah saya misalnya berbisnis, uang saya banyak, saya titipkan orang lain sama Pak Don. Tahu saya meninggal, yang menikmati siapa? Nah, tapi sebetulnya ini risiko, bagian daripada risiko bahwa kalau memang bisnisnya resmi nyata betul ya nggak ada masalah. Misalnya gini, saya punya mertua orang kaya, misalnya almarhum lah Bob Sadino misalnya gitu. Begitu saya bisnis nggak ada masalah, laporkan saja ke LHKPN, kalau tiap bulan laporan. Betul. Nah, karena sebagai pejabat publik ini kan perlu keterbukaan seperti itu, Pak. Nah, justru kalau dibilang wajar menurut siapa? Ini juga harus dituntaskan. Jangan. Menurut saya wajar, tapi menurut anggota DPR misalnya saya fit and proper loh. Pak Ukuro kok sebagai seorang bintang 3 calon Kapolri misalnya dulu ya. Kok hartanya segitu? Ditambah dulu dong baru bisa jadi Kapolri misalnya. Pak Groseno, kenapa pertanyaan ini saya harus ajukan? Pertama karena di DPR dianggap sebagai ini sebuah proses transaksi yang wajar, sementara kemudian dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Dan biasanya sejauh ini begitu dinyatakan oleh tersangka orang KPK, biasanya mereka punya basis yang kuat untuk menetapkannya dan menahannya. Dan Anda beberapa waktu lalu mengatakan kalau mereka punya bukti yang kuat pasti akan segera ditahan. Kira-kira bagaimana? Ya. Saya selama ngikuti KPK dan saya pernah ketemu waktu sebelum saya pensiun. Langkah KPK itu langkah yang progresif dalam hukum acara pidana. 1, diadakan penelitian dulu. Begitu sudah cukup kuat, dinaikkan jadi penyelidikan. Penyelidikan itu sudah sama dengan kalau di kepolisian selama ini penyidikan, Pak. Nah, begitu penyelidikan sudah mengarah kepada tersangka, tinggal dinaikkan kasusnya jadi tersangka. Jadi begitu dinyatakan tersangka, seperti katakan Pak Abraham saya dengar kemarin, itu berkas sudah siap 50%, Pak. Bukan lagi 20%, sudah 50%. Jadi tinggal nunggu waktu sebetulnya saja. Nasi Padang yang sudah dibungkus tinggal dibuka untuk dimakan, bukan? Biasanya begitu ungkapannya. Dan itu tidak ada, KPK tidak ada istilah SP3, penghentian penyidikan nggak ada. Pak Groseno, kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, kita jeda sejenak. Surat Kompolnas tidak diperlukan untuk mencalonkan seorang Kapolri. Mencalonkan seorang Kapolri adalah surat dari Mabes Polri. Kompolnas nanti akan diminta pertimbangan dengan Presiden. Kendala biaya menghalangi Anda mendapatkan penanganan medis? Sekaranglah waktunya Anda menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Setelah peserta BPJS menjalani perawatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tempat pasien terdaftar. Selanjutnya, peserta yang dirujuk ke Siloam Hospitals dapat langsung mendatangi BPJS Center dengan menyerahkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siloam Hospitals hadir untuk Anda, rumah sakit swasta mendukung program BPJS Kesehatan. Kembali bersama saya dan Komjen Purnawirawan Polisi Groseno dalam DBS To The Point. Pak Groseno, ada berita-berita di luar yang mengatakan bahwa proses pergantian yang heboh ini bukan karena soal politik saja, tapi juga ada rivalitas internal di kalangan polisi, Polri, terutama perwira tinggi. Penjelasan Anda. Jadi selama saya ikut juga terlibat pernah dalam Wanjakti Dewan Kebijakan Tinggi dalam penentuan jabatan-jabatan itu, Pak. Seperti Kapolri ini, Kapolri ada suatu proses.
Jadi kalau sudah keluar dari Mabes Polri itu berarti sudah kita pilih secara bersama-sama, Pak. Mungkin secara aklamasi bahwa ini yang terbaik untuk Polri. Dan BG tidak melalui proses ini yang Anda dengar? Nah, ini yang saya cek ke Mabes Polri, tidak ada proses itu. Jadi kalau melalui proses itu mungkin ya orang bisa sampai stroke atau stres di situ kalau sedang memilih seorang figur Kapolri itu, Pak. Jadi yang mau dikatakan bahwa sebetulnya ini urusan pihak luar sebetulnya yang kemudian masuk ke polisi dan tidak menanyakan internal untuk kemudian siapa calon terbaik seperti proses Sutarman sebelumnya. Iya, jadi di sini undang-undang sudah mengatakan, saya juga heran kenapa ada surat dari Kompolnas. Justru surat dari Kompolnas ini yang menjadi semacam malapetaka. Saya setuju sebelum Anda teruskan bahwa surat Kompolnas ini menjadi malapetaka karena kemudian yang memeriksa soal rekening gendut dan yang mengklarify itu kan polisi sendiri. Ya. Ini kan seperti jeruk makan jeruk sebetulnya. Artinya validitas maupun kredibilitasnya rendah. Ya. Gimana? Ya, saya berani katakan juga sama, Pak. Jadi seharusnya Kompolnas itu bicara mendalam kepada polisi dan surat Kompolnas tidak diperlukan untuk mencalonkan seorang Kapolri. Mencalonkan seorang Kapolri adalah surat dari Mabes Polri. Kompolnas nanti akan diminta pertimbangan dengan Presiden. Nah, pertimbangannya pasti panjang lebar, bisa 20 atau 30 halaman. Nah, beliau Kompolnas ini mendatangi KPK, PPATK, datangi Mabes Polri. Betul. Kenapa ini masih ada? Justru yang bisa menghambat ini sebenarnya peran Kompolnas sebagai fungsi pengawas eksternal yang paling dekat dengan polisi. Ya, ini yang tidak dilakukan. Mungkin kata lain itu seperti langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja surat ini sebetulnya menjerumuskan banyak pihak. Karena kemudian Presiden menggunakan itu sebagai alasan, pemerintah menggunakan itu sebagai alasan untuk dibawa ke DPR, yang kemudian pasti tidak dipakai oleh KPK, bukan? Betul. Iya, saya sependapat itu. Jadi titik kelemahan ini adalah peran Kompolnas tadi yang berubah, harusnya dia memberikan pertimbangan, justru dia yang malah mengusulkan. Yang memberikan pertimbangan siapa? Tapi sebenarnya apakah bisa dibalik? Tapi undang-undang nggak bisa. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 bunyinya seperti itu. Kompolnas memberikan pertimbangan. Kalau Anda lihat kejadian seperti ini, yang jadi korban atau BG itu apakah korbannya atau kepolisian kemudian jadi korban? Menurut saya sebetulnya kepolisian. Jadi kepolisian nomor 1, integritas kepolisian sekarang yang dipertaruhkan. Harusnya Kompolnas ikut menjaga bagaimana menjaga integritas kepolisian ini. Ya berawal tadi akan mengangkat calon Kapolri, dilihat Kapolri yang masih incumbent ini ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, ya nggak usah ditanya siapa-siapa, ditanya malaikat saja belum bisa diganti. Ini Kompolnas harus bicara seperti itu, Pak. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa kemudian BG termasuk korban juga dalam kasus ini misalnya? Jadi Pak BG ini kan dimajukan ke sana. Betul. Ya kan? Kemudian Kompolnas hanya berpegang pada surat keterangan. Betul. Clearance yang dari Barreskrim. Padahal isu rekening gendut ini dengan KPK, dengan PPATK itu sudah cukup lama. Nah, saya melihat Kompolnas hanya pelindung ini sudah ada surat. Nah, sekarang surat ini surat apa? Misalnya saya melaporkan Pak Don. Terus dinyatakan Pak Don nggak bersalah. SP3 kan? Nah, SP3 saya bisa pra-peradilan, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya surat tadi dari Mabes Polri sudah dinyatakan selesai. Yang bisa pra-peradilan siapa? Apakah PPATK juga bisa pra-peradilan? Nggak bisa. Justru harus ekstra hati-hati menjawab, menangani tuntas informasi tentang masalah rekening gendut siapapun ya di Indonesia ini yang dilaporkan oleh PPATK. Nah, karena kemudian kan bisa jadi pertanyaan yang sama juga bisa dibalik. Ya. Kenapa pemerintah sudah tahu ini calon tersangka, lalu kemudian sudah tahu isu rekening gendut, tetapi kok masih diajukan juga, bukan? Ya, bisa juga. Itu kan hak-hak orang berbicara, Pak, seperti itu. Masalah rekening gendut itu sudah bukan menjadi hal yang tidak bisa diketahui, Pak. Sudah milik publik. Betul. Nah, di situ harusnya ini yang dari awal sudah harus diwaspadai supaya tidak timbul tsunami atau bencana longsor atau gempa bumi lah kira-kira. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari sini? Ya sebetulnya kita ikut pada norma undang-undang yang ada. Kalau kita pejabat publik itu ada etika. Nah, etika itu yang dipegang. Saya misalnya, saya merasa tidak mampu, jangan. Oh, kawan saya lebih mampu, silakan. Jadi tidak ada lagi saya masalah. merasa kotor, lebih baik saya. Ya lebih bagus saya mundur daripada nanti ribut-ribut. Di sini
kesadaran untuk itu yang perlu dibangunkan kembali. Pak Groseno, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Sama-sama Pak Don. Terima kasih.